Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana? Sudah nyaman? Sudah, Bu. Kalau sudah nyaman ya, kita mulai kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau menghadiri undangan yang disampaikan. Untuk memulai kegiatan ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang bisa pimpin doa? Bu. Oke, Neng. Sebelum melakukan kegiatan, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah sarapan tadi? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Anak-anak, hari ini kita akan mengadakan konseling kelompok. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Ya, Ibu jelaskan ya. Konseling kelompok itu adalah usaha yang diberikan untuk membantu seseorang atau orang-orang yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli, yaitu kalian ya, dalam menyelesaikan permasalahannya dalam situasi kelompok. Kemudian tujuannya adalah untuk membantu kalian untuk lebih memahami lagi tentang diri kalian. Kemudian membantu kalian juga untuk lebih berkomunikasi sehingga dapat menyampaikan pendapatnya ataupun permasalahan yang sedang dialami. Dalam konseling kelompok ada juga asas-asas yang perlu kita lakukan. Yang pertama ada asas kesukarelaan ya. Jadi asas kesukarelaan ini adalah kalian datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan. Ya, kemudian ada asas kerahasiaan. Jadi apapun nanti yang kita bicarakan, kita sampaikan pada kegiatan ini menjadi rahasia kita saja, tidak perlu diceritakan di luar. Kemudian ada asas keterbukaan. Ya, Ibu harapkan nanti anak-anak Ibu mampu mau terbuka untuk menyampaikan masalah maupun pendapatnya. Ada juga asas kekinian, bahwasanya permasalahan ini merupakan permasalahan yang benar-benar sekarang terjadi. Dan juga ada asas kenormatifan. Jadi Ibu harapkan nanti kita dapat saling menghargai apa yang disampaikan temannya ataupun pendapat temannya. Bagaimana, sudah paham? Sudah, Bu. Kalau sudah paham ya, kita lanjut kepada perkenalan diri terlebih dahulu. Dalam konseling kelompok ada dua istilah. Yang pertama PK, kemudian ada AK. PK di situ adalah pemimpin kelompok, yaitu Ibu. Kemudian AK adalah kalian, anggota kelompok. Ya. Jadi nanti dimulai dari Ibu perkenalannya, Ibu sebutkan nama panggilan, kemudian hobi. Nanti dilanjutkan dari sebelah sini ya. Oke, perkenalkan, nama Ibu Siti Fatona Saragi, biasa dipanggil Ibu Siti. Hobi Ibu membuat kue. Sudah dilanjut? Perkenalkan, nama saya Andi, biasa dipanggil Andi, yang hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Melia, saya dipanggil Meli, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Kain Diani, biasa dipanggil Jika, hobi saya menari. Perkenalkan, nama saya Siti Melani, nama panggilan saya Siti, hobi saya menulis. Perkenalkan, nama saya Indah Prenita, sering dipanggil Indah, hobi saya silat. Perkenalkan, nama saya Munawara, sering dipanggil Clara, hobi saya menyanyi. Oke, ya. Sudah saling memperkenalkan diri. Kemudian kita ikrar janji dulu ya, ikrar janji kerahasiaan. Jadi anak-anak Ibu semua berdiri dulu, ya. Semua berdiri. Kemudian tepalkan tangannya sebelah kanan, letakkan di dada sebelah kiri. Nah, sudah ikuti apa yang Ibu sampaikan ya. Saya berjanji. Saya berjanji Tidak akan membocorkan rahasia ataupun hal-hal yang berhubungan
Apabila Apabila saya melanggar, maka saya siap menerima sanksi. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Ya, kita laksanakan dalam waktu 1 kali 40 menit. Bagaimana, sepakat? Oke, kalau sepakat berarti sudah siap melakukan kegiatan? Sudah, Bu. Sudah. Jadi supaya lebih rileks lagi, kita ice breaking dulu ya. Oke, coba kita pindah ke sebelah sini ya. Kita ice breaking dulu. Iya. Buat 3 baris ya. Kemudian yang bagian belakang pegang pundak temannya. Kita akan melaksanakan namanya ice breaking lawan kata. Jadi lawan kata di sini nanti Ibu akan menyampaikan kata kiri, kanan, maju, mundur. Jadi anak-anak Ibu melaksanakan mengatakan kata-kata sebaliknya. Misal Ibu katakan kiri, anak Ibu mengatakan kanan sambil lompat ke kanan. Bisa ya? Begitu juga kalau Ibu bilang kata mundur, anak-anak Ibu maju sambil mengatakan kata maju. Siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, kita mulai. Kiri, kanan, Kiri, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, mundur. maju. Oke, kasih tepuk tangan kita. Semua sudah konsentrasi, sudah rileks kan? Oke, silakan duduk kembali. Bagaimana, sudah tambah rileks kan? Sudah, Bu. Sudah tambah rileks. Lalu kita akan masuk ke tahap selanjutnya ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang sopan santun berbicara dengan teman ya, seperti yang sudah Ibu observasi sebelumnya dan sudah Ibu sampaikan kepada anak-anak bahwasanya anak-anak Ibu ini melihat masih kurang sopan dan santun ketika berbicara dengan sesama teman. Ya enggak? Iya, Bu. Jadi Ibu pengen tahu apa sih sebenarnya faktor penyebab dari anak-anak Ibu melakukan hal itu? Ya, dimulai dari Anggi ya. Silakan Anggi. Kalau saya kurang tahu kalau itu melakukan Kurang tahu ya. Kalau Mei saya hanya mengikuti saja. ikut teman, begitu? Iya. Saya hanya mengikuti ajaran Andi. Apa itu? Tidak tahu. Karena kurang tahu. Kalau bahwasanya itu sudah termasuk karena tidak sopan. Kalau Mbak Siti, Saya sama seperti Melia, Bu. Saya ikutan saja. ikut-ikutan saja. Kalau Mbak Ninta, Saya sering mendengar, Bu. Jadi saya suka lata. Olahraga. Kemudian kalau Munawara, Kalau saya, Bu, sama dengan Andi karena tidak tahuan ya. Jadi ada karena kurang tahu, tidak tahu, kemudian ada apa tadi, ikut-ikutan teman. Iya, kemudian ada juga karena sering mendengar. Jadi terbiasa dan lata. Nah, jadi itu ya, Nek, ya. Itu beberapa faktor yang sudah kalian ucapkan, ya, sampaikan. Jadi kira-kira apa yang perlu kita bahas terlebih dahulu ini? Menurut Mei ya, boleh. menurut saya, Bu, fakta yang lebih mendasar itu karena tidak ketahuan. Kami, Bu, sehingga kami mengucapkan kata-kata suka hati yang ternyata itu sudah termasuk kata-kata yang tidak sopan. Jadi menurut Mei, kita bahas hari ini faktor yang terkait dengan kurang tahu atau ketidaktahuan. Itu menurut Mei. Bagaimana kalau yang lain? Sesuai? Cocok itu yang kita bahas? Iya, Bu. Oke. Kalau tadi permasalahannya sudah Ibu sampaikan, kita sampaikan, kemudian faktor penyebabnya sudah, kemudian kita sudah menentukan faktor yang akan kita bahas terlebih dahulu pada pertemuan ini. Jadi anak-anak Ibu, kira-kira apa tujuan yang ingin kalian capai? Boleh. Tujuannya kami ingin merubah perilaku berbicara yang masih kurang sopan santun, Bu. Jadi kami nantinya ketika berbicara dengan teman bisa lebih baik lagi. Oke, jadi keinginannya untuk merubah, ya. Yang lain bagaimana? Sama kah? Sama, Bu. Sama, ya.
semua pengen berubah ya, dari perilaku yang kurang sopan ketika berbicara menjadi siswa yang lebih sopan lagi ketika berbicara, terutama dengan temannya. Oke, baiklah. Kalau begitu, untuk mendukung daripada keinginan kalian itu atau tujuan kalian itu, Ibu memaparkan sedikit ya tentang materi sopan santun berbicara. Harapannya kalian lebih paham lagi ya mengenai sopan santun berbicara. Oke, coba perhatikan ya sopan santun dalam berbicara. Apa sih pengertian dari sopan santun berbicara itu? Ya, sopan santun menurut Markamah terdiri dari dua kata, yaitu sopan dan santun. Sopan yang berarti hormat dan takjim, tertib menurut adat yang baik, beradab tentang tingkah laku. Kemudian sedangkan santun berarti halus dan baik, ya, penuh rasa, belas kasihan, suka menolong. Itu sopan santun. Kemudian menurut Taregan, berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata, mengekspresikan atau menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sopan santun berbicara itu adalah perilaku bertutur kata yang baik dan halus sesuai dengan tertib atau aturan untuk menyampaikan pikiran, gagasan maupun perasaan. Nah, kemudian faktor penyebab kurangnya sopan santun berbicara itu ada 8. Yang pertama, ketidaktahuan. Yang kedua, bersikap egois. Yang ketiga, eksplorasi bahasa. Yang keempat, ucapan kasar ketika marah. Yang kelima, kontrol emosi. Yang keenam, menyesuaikan lingkungan. Yang ketujuh, ketat oleh peraturan. Dan yang kedelapan adalah mencari perhatian. Ada beberapa contoh kata kasar dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu menyatakan kondisi, ya, misalnya gangguan mental seperti gila, bego, dan lainnya. Kemudian ada hewan, terkait dengan hewan, ya, biasanya ini hewan-hewan berkaki 4, ya kan? Ya. Kemudian makhluk astral seperti hantu, begu, apa lagi. Kemudian sebuah objek seperti bau busuk, ya, kotor atau usang. Yang kelima, bagian dari tubuh, bisa kepala, mata, dan lainnya. Yang keenam, anggota keluarga seperti ayahmu, ibumu, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketujuh, aktivitas. Ya, yang kedelapan ada profesi. Itu dia. Jadi itu contoh-contoh bahasa kasar dalam bahasa Indonesia. Dampak sopan santun berbicara yang kurang baik. Jadi ada dampaknya ya nak. Yang pertama itu menimbulkan masalah psikis, ya. Jadi ketika kita berbicara kasar, seseorang tidak terima, itu bisa menimbulkan apa? Dendam, ya, salah paham, sakit hati, dan lain-lain. Kemudian bisa juga nantinya menimbulkan masalah fisik atau kontak fisik karena apa? Ada konflik, permasalahan yang lebih besar lagi. Itu dia. Kemudian upaya apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan sopan santun berbicara? Ya, yang pertama ada berbicara dengan jelas agar orang lain memahami maksud kita. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Karena dengan mendengarkan orang lain berbicara dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan berkata kasar. Yang keempat, jangan memanggil orang
sebutan yang bukan namanya. Yang kelima, jangan bergosip, jangan menceritakan orang lain di belakang kita. Ya. Kemudian yang keenam, menyatakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketujuh, berbicara dengan baik dan sopan di tempat umum. Bagaimana, sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Ini ada video ya terkait dengan, kita simak. Wah, akhirnya pulang juga. Pelajaran hari ini sangat sulit ya. Ya, aku juga sendiri. Sama aku juga. Kalian tahu nggak? Si Dimas punya tempat kecil baru, terus dipamer-pamerin gitu. Emang tempat pensilnya sebagus apa sih? Ya biasa aja sih, palingan juga murahan. Aku juga bisa beli banyak kok yang jual. Jangan ngomongin ke kamu kayak gitu. Kamu nggak asik nih. Wah, lihat. Gila, yang kuntilanak. Iya, bikin kaget aja. Kamu tahu yang bikin kaget? Aduh. Aduh, kalian ngalamin jalan aja. Yang satu gendut lagi. Ya, buta apa? Jalan tuh pakai mata. Jangan terus ini juga. Mami, ada gajah. Wah, jadi kabur dasar buta. Kamu bicara kasar kayak gitu tidak baik tahu. Kamu lupa pelajaran agama yang tadi diajarkan tentang ada berbicara. Ada kan akhlak berbicara. Pertama, berkata baik. Kedua, berbicara jelas dan benar. Ketiga, tidak berteriak. Keempat, tidak menggigit. Kelima, tidak mencela. Keenam, tidak memalingkan wajah. Ketujuh, tidak memotong pembicaraan orang lain. Jadi itu dia pemaparan daripada materi dan video singkat. Ya, jadi kira-kira anak ibu apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari tayangan tadi? Boleh Siti. Kesimpulan yang dapat saya ambil, Bu, bahwa sopan santun berbicara sangat perlu dilakukan bukan hanya dengan yang lebih tua, tapi dengan teman juga, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat menjadikan konflik di antara kami. Iya, ya. Jadi kita harus tetap menjaga sopan santun berbicara kita, baik dengan orang yang lebih dewasa, orang yang lebih muda, dan juga dengan teman. Iya, jadi semoga apa yang tadi kita simak bersama-sama ya dapat lebih kita pahami lagi. Seperti tujuan kalian tadi, ya, tujuan awal tadi bahwasanya kalian anak ibu semua ini ingin merubah perilakunya, ya kan? Jadi ada satu solusi yang ibu tawarkan ini terkait dengan pembuatan kontrak perilaku. Coba Andi fokus sama temannya. Fokus sama temannya ya. Jadi ada kontrak perilaku ya yang ibu tawarkan di sini bahwasanya sudah paham apa itu kontrak perilaku belum ya? Belum ya. Jadi bagaimana ibu jelaskan dulu. Kontrak tingkah laku atau kontrak perilaku ini adalah sebuah perjanjian ya yang dibuat oleh dua orang atau lebih. Jadi sini antara konselor atau
memimpin kelompok itu Ibu dengan kalian ya sebagai anggota kelompok. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu kalian ya merubah perilaku dari yang belum baik menjadi perilaku yang lebih baik. Ya. Bagaimana cara pengerjaannya? Jadi coba diperhatikan anak-anak. Nanti isi dulu identitas kalian, ada nama dan kelas. Kemudian nanti di situ ada tingkah laku yang bermasalah. Tingkah laku yang bermasalah tadi itu permasalahan awal yang kita sampaikan terkait dengan sopan santun berbicara dengan teman. Kemudian tingkah laku yang diinginkan sesuai dengan tujuan kalian tadi yang kalian ungkapkan. Kemudian ada sanksi dan hadiah. Jadi sanksi ini nantinya diberikan apabila anak-anak Ibu melanggar kontrak ini. Gitu. Jadi ada juga hadiah. Hadiah ini diberikan kalau anak-anak Ibu dapat melaksanakan perubahan. Ya. Jadi ada sanksi dan juga ada hadiah yang akan diterima. Bagaimana anak-anak Ibu? Siap untuk membuat kontrak perilaku? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, kita sepakati dulu. Apa kira-kira sanksi dan juga hadiah yang kalian inginkan? Supaya nanti dapat kita cantumkan, ya, kita tulis pada kontrak perilaku kita. Mulai dari siapa? Anggi. Ya. Apa kira-kira sanksi dan hadiah yang diinginkan? Kalau saya melanggar, saya akan terkena sanksi menghafal undang-undang dasar. Hadiahnya saya menginginkan bertemu. Oke, bisa. Sepakat kita ya? Kalau Mei? Apabila saya melanggar kontrak tingkah laku ini, saya akan membaca Pancasila. Apabila saya melakukan dengan baik, saya akan Menerima buku. Bisa. Oke, kita sepakat ya? Oke. Rika, kalau Rika kira-kira ingin apa? Jika saya melanggar pelanggaran itu, saya akan membaca undang-undang dasar. Jika saya tidak melanggar, saya akan mendapatkan bertemu. Oke, sepakat ya kita ya? Sepakat. Siti? Jika melanggar perjanjian, saya akan melaksanakan sholat duha selama 1 minggu. Jika menepati janji, saya akan mendapat hadiah berupa buku tulis. Oke, boleh. Sepakat ya? Sepakat. Kalau Mbak Intan, Jika gimana? saya melanggar perjanjian tersebut, saya akan menghafal Pancasila. Hadiahnya bertemu. Oh, oke, boleh. Sepakat kita ya? Jika saya melanggar perjanjian, saya akan menghafal undang-undang dasar. Hadiahnya buku. Hadiahnya ingin buku. Oke, boleh. Sepakat kita ya? Oke, jadi sanksi dan juga hadiah yang ingin kalian tuangkan dalam kontrak perilaku sudah kalian sampaikan masing-masing. Ya, jadi sekarang bisa dituliskan pada kontrak yang sudah kalian pegang ya. Buat rangkap 2 ya, Nak. Buat rangkap 2. Tadi punya siapa? Mudah-mudahan. Oke, bisa langsung ditulis, Nak. Ibu tunggu ya. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ya. Gimana? Sudah siap? Sudah. Kalau sudah ya. Kalau sudah kita udah kan? Sudah. Kalau sudah, jadi Ibu minta anak-anak Ibu sampaikan. Ya, sampaikan apa yang sudah
dituangkan dalam kontrak perilakunya. Kira-kira bisa dari siapa dulu ini yang mau menyampaikan? Munawara, oke boleh. Silakan berdiri nak. Kontrak tinggal laku. Saya bertanda tangan di bawah ini. Nama Munawara kelas 94. Tingkah laku yang bermasalah, sering berbicara tidak sopan kepada teman. Tingkah laku yang diinginkan menjadi lebih baik dengan tidak berbicara tidak sopan kepada teman. Sanksi yang diberikan jika saya melanggar perjanjian, saya akan menghafal undang-undang. Hadiah adalah buku. Oke, lanjut Intan. Kontrak tingkah laku. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Intan Delinka kelas 94. Tingkah laku yang bermasalah, sering berbicara tidak sopan kepada teman. Tingkah laku yang diinginkan menjadi lebih baik dengan tidak berbicara kasar kepada teman. Sanksi yang diberikan jika saya melanggar perjanjian tersebut, saya akan menghafal Pancasila. Hadiah bertahun ini. Oke, bagus. Lanjut Siti. Kontrak tingkah laku. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Siti Melani kelas 91. Tingkah laku yang bermasalah, sering berbicara tidak sopan kepada teman. Tingkah laku yang diinginkan menjadi yang lebih baik dengan tidak berbicara tidak sopan kepada teman. Sanksi yang diberikan jika melanggar perjanjian, saya akan melaksanakan sholat duha selama 1 minggu. Hadiah jika menepati janji mendapat hadiah berupa buku tulis. Oke, bagus. Lanjut Rika. Kontrak tingkah laku. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama saya Ken dari kelas 91. Tingkah laku yang bermasalah, sering berbicara yang tidak sopan kepada teman. Tingkah laku yang diinginkan ingin menjadi yang lebih baik agar merubah diri sendiri. Sanksi yang diberikan jika saya melanggar perjanjian, maka saya akan membaca undang-undang dasar. Hadiah jika saya menepati janji, saya akan mendapatkan bakal itu. Oke, bagus. Lanjut Mei. Kontrak tingkah laku. Saya bertanda tangan di bawah ini. Nama Melia kelas 91. Tingkah laku yang bermasalah, sering berbicara yang tidak sopan terhadap teman. Tingkah laku yang diinginkan ingin menjadi yang lebih baik lagi dan tidak berbicara kasar terhadap teman. Sanksi yang diberikan membaca Pancasila. Hadiah buku tulis. Oke, bagus. Lanjut lagi. Kontrak tingkah laku. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Andini kelas 91. Tingkah laku yang bermasalah, sering berbicara tidak sopan kepada teman. Tingkah laku yang diinginkan ingin merubah tingkah laku dari sering tidak berkata sopan menjadi tingkah laku yang lebih sopan lagi. Sanksi yang diberikan kalau saya melanggar perjanjian ini, saya akan terkena sanksi menghafal undang-undang dasar. Hadiah saya menginginkan bertemu. Oke, bagus. Silakan dulu ya. Jadi anak-anak ibu semua sudah menyampaikan terkait dengan isi kontrak perilakunya, ya. Jadi ibu harapkan semuanya dapat berkomitmen, ya, memegang apa yang sudah dijanjikan, ya, apa yang sudah dituliskan di situ dan apa yang sudah diucapkan. Bisa ya? Kalau bisa ya. 1 lembar dikumpul ke ibu, 1 lembar saja, masing-masing 1 lembar, silakan dikumpul. Oke, jadi ini 1 lembar sama ibu ya, 1 rangkap ini sama ibu, 1 rangkap lagi sama kalian. Jadi ini sama-sama kita jaga, Nek. Ya, ini sebagai pengingat kita bahwasanya kita sudah melakukan kontrak perilaku terkait dengan keinginan kita merubah apa tadi tingkah laku supaya memiliki sopan santun berbicara yang lebih baik lagi dengan teman. Ya, jadi kita jaga masing-masing. Kontrak perilaku sudah dikumpulkan. Ini ada lembar LKPD ya, lembar LKPD terkait dengan materi atau pembahasan kita hari ini. Jadi dapat dijawab sesuai dengan apa yang ditanya. Ya, boleh dibagikan. Sudah dapat semua?
Sudah dapat? Ada yang belum dapat? Kalau sudah, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Ya. Sudah siap, nak? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpul kembali. Kumpul kembali. Ya. Anak-anak, konseling kelompok kita akan segera berakhir. Jadi, Ibu ingin menanyakan apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan kita pada hari ini? Ya, Bu. Oh, boleh, Rika? Kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Menurut saya, Bu, kesimpulan yang didapat adalah kita harus mau berubah dengan meninggalkan perilaku yang tidak sopan santun ketika berbicara dengan teman. Selain itu, kita harus bisa memegang komitmen dengan apa yang telah kita buat pada kontrak perilaku. Oke, ya. Jadi itu kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman-temannya. Kemudian apa kira-kira perasaan dan kesan kalian ketika mengikuti kegiatan ini? Ada yang bisa menyampaikan? Intan, boleh. Kesan saya mengikuti kegiatan hari ini senang, Bu, karena saya memperoleh ilmu baru yang dapat menunjang perilaku sangat baik. Iya, ya. Jadi itu dia sudah disampaikan. Bagaimana teman-teman yang lain perasaannya? Senang, Bu. Senang juga. Ya, betul. Betul. Ya, jadi anak-anak ibu ya, kalian sudah menyampaikan kesimpulan daripada kegiatan kita hari ini. Kalian juga sudah menyampaikan perasaan dan kesannya. Ya, jadi ibu harapkan juga ya, itu semua yang kalian sampaikan itu benar-benar dapat kalian laksanakan. Ya, benar-benar kalian pahami dan dapat kalian laksanakan. Ini ada satu lagi. Lembar evaluasi ya. Tolong masing-masing dikerjakan. Dibagikan langsung aja. Dibagikan. Tidak usah kalian lihat. Ya, langsung dibagikan. Langsung dijawab. Ya. Dijawab. Di checklist bagian yang menurut kalian sesuai ya. Sesuai dengan pernyataan. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah, silakan kumpulkan aja. Sudah semua ini? Sudah ya. Kalau sudah ya, anak-anak ibu, untuk tindak lanjut dari kegiatan kita ini, ya, ibu akan memantau kalian terus, ya,
mengobservasi kalian, mengevaluasi kalian. Jadi nanti akan Ibu pantau, Ibu lihat apakah yang kalian sampaikan tadi ya, atau yang kalian buat dalam kontrak perilaku kalian memang kalian laksanakan ya, memang kalian lakukan perubahan atau tidak. Ya, itu nanti akan Ibu pantau terus. Jadi anak-anak Ibu, pesan Ibu ya, pesan Ibu, anak-anak Ibu semua mampu ya bisa merubah perilakunya tadi. Karena apa? Dengan teman pun ya kita harus menjaga sopan santun berbicara kita. Karena ketika kita dapat menghargai orang lain berbicara, ya kita juga akan dihargai oleh orang lain. Jadi Ibu harapkan semua anak-anak Ibu di sini ya dapat melakukan perubahan sehingga memiliki sopan santun berbicara yang baik. Itu dia. Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada anak Ibu yang sudah melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik, ya, dengan semangat, dengan kerjasamanya yang baik juga. Jadi Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, untuk menghadiri kegiatan ini, tadi kalau kita awali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Siapa yang bisa? Oke, boleh. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, dengan kita melaksanakan doa tadi, maka berakhirlah kegiatan kita pada konseling kelompok hari ini ya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.